kita ingin, atau setidak-tidaknya saya menginginkan bahwa ada peradilan lain selain peradilan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Tadi sambil merenungkan pandangan dari dua teman kita, karena ini dengar pendapat, sebenarnya dalam istilah Komnas HAM nggak ada dengar pendapat, karena ini DPR itu. Tapi nggak apa-apa kita pakai, jadi pendapat itu lebih bebas. Jadi saya bebas saja ngomongnya, nggak apa-apa ya. Mantap itu. Jadi mendengar pendapat, namanya pendapat gitu. Tapi nanti mungkin saya sampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Komnas HAM, yang sudah dilakukan Komnas HAM supaya kita juga bisa kawal ya. Pertama terima kasih banyak, saya apresiasi sekali dengan mahasiswa, ini mahasiswa ya semuanya ya pada umumnya, yang memberikan dukungan terhadap Komnas HAM. Ketika hari pertama saya sudah terima, ini kali keempat saya bertemu, jadi jangan disebut saya nggak bertemu dengan teman-teman. Ini kali keempat saya bertemu dengan teman-teman. Hari pertama, lalu kemarin pagi, lalu malam, lalu hari ini. Ini sangat kami apresiasi. Semua teman-teman di komisioner juga menyampaikan hal yang sama, mengapresiasi dukungan Bapak Ibu sekalian yang ada di Komnas HAM. Nah, terkait kasus ini, saya membayangkan begini ya. Saya di pemantauan sekitar 8 bulan terakhir, dan saya punya kesempatan menangani kasus-kasus ya di berbagai tempat di Indonesia. Ini pendapat namanya. Nah, menyiram air keras, ini saya membayangkannya, ini kan kita menafsirkannya kembali. Menyiram air keras ini kan air yang dipergunakan untuk tambang ya, untuk menyucikan sesuatu supaya bisa lebih bagus. Bisa Freeport, bisa tambang nikel di Sulawesi, di Halmahera, di Sumatera, tambang emas dan seterusnya. Setelah kita menyiram tanda kutip air keras selama puluhan tahun ke Sumatera, maka Desember kemarin kita menuai hasilnya, 1.000 orang mati, ya kan? 3 provinsi mengalami duka yang luar biasa, lebih dari 1.000 orang meninggal ya, akibat dari 3 provinsi yang disiram air keras, tanda kutip air keras selama puluhan tahun. Berbagai tambang di sana, berbagai kebun sawit dan seterusnya. Kita selalu dalam perjalanan saya juga menyaksikan yang sama di Kalimantan ya. Lubang-lubang tambang di sana banyak sekali, dan itu bukan hanya menyisakan tapi melahirkan korban-korban baru, orang yang kemudian tenggelam di dalam tambang-tambang yang tidak dikelola dengan baik. Dan kemudian di Sulawesi juga, dan terakhir tapi bukan yang di belakang, last but not least, Papua ya, adalah tempat di mana tanda kutip air keras ini masih akan terus-menerus kita lihat setiap hari menelan korban. Ini sebuah cara kerja yang dipertontonkan kepada kita di tengah begitu majunya zaman ya, di tengah rumah kaca ya, namun masih ada tindakan yang brutal seperti itu ya, yang diperlakukan di hadapan mata semua orang. Bahkan di hari kedua pun orang sudah pada tahu gitu, ini pelakunya ini. Dengan mudah kita bisa menggenerate wajah gitu ya, tanpa perlu teknologi yang canggih-canggih sekalipun, kita bisa dengan mudah melakukan pelacakan dengan menggunakan aplikasi gratisan di internet ya, dengan bisa melacak nomor
nomor HP dan kemudian koneksinya dengan orang lain dan kemudian nama di balik nomor HP ya, atau beberapa nama terkait dengan nomor HP. Banyak aplikasi gratisan yang membuat kita dengan mudah mengetahui jejaring dari para pelaku. Nah, oleh karena itu kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Dimas. Ini suatu kekejian, ini suatu bentuk yang terburuk yang pernah kita alami, yang dilakukan oleh aparat resmi, ya, dan adalah orang-orang yang dibiayai oleh negara. Mereka adalah anggota Badan Intelijen Strategis, suatu layanan intelijen negara yang diperuntukkan untuk memberikan informasi kepada Panglima TNI. Oleh karena itu, Komnas HAM menyampaikan surat panggilan kepada Panglima TNI sebagai pengguna badan ini, ya. Itu saya kira pandangan pertama saya terkait apa yang dialami oleh kawan kita Andri Yunus. Saya masih mengingat Andri ini ketika saya menerima beliau, dia sering demo di sini sebelum peristiwa ini, ya. Kasus Munir, kasus lain, dan beliau sering di sini, ya. Saat kami menerima, dia ada di sini dan saya ingat kemudian di majalah, di kalender Komnas HAM ada satu foto beliau saat demo pada bulan sebelum Agustus, kalau nggak salah, ya. Sebelum Agustus demo di depan Komnas HAM, dan saya lihat di kalender, kebetulan kalender itu adalah kalender bulan April. Wajah ada di situ Andri Yunus, dan tidak sulit buat Komnas HAM untuk menetapkan dia sebagai pembela HAM dengan tanpa harus mencek track records, relasi sehari-hari yang kita miliki dengan dia selalu berada di depan Komnas HAM ini untuk menyuarakan keadilan. Tidak sulit buat kami untuk menetapkan Andri Yunus sebagai pembela HAM. Itu yang terpikirkan di saat terjadi kejadian, sehingga ketika hari pertama kejadian kami langsung menyampaikan sikap keras, dan kemudian tidak lebih dari seminggu kami sudah mengeluarkan surat pembela HAM kepada Andri Yunus, dan kemudian kami memulai pemantauan dan penyelidikan dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Pak Pram. Saya masuk menjadi anggota tim, dan kita sudah melakukan banyak upaya dalam kerangka permintaan keterangan sebagaimana kewenangan pemantauan penyelidikan. Kami sudah meminta keterangan dari pihak Kontras, pihak RSCM, pihak TNI juga sudah kita periksa, pihak Polda Metro Jaya. Kami juga satu hari yang lalu sudah menerima pandangan-pandangan dari ahli-ahli yang sengaja kami panggil. Ada tiga orang ahli kami panggil untuk memberikan pandangan terhadap peristiwa ini. Jadi bisa kami sampaikan, kami hampir merampungkan pemantauan penyelidikan yang sedang kami jalankan. Mudah-mudahan segera itu bisa kami keluarkan rekomendasinya. Terkait apa yang dilakukan oleh Polda Metro, terus terang kita sangat terkejut, ya. Belum beberapa hari langsung kemudian diserahkan kepada Puspom. Komnas HAM juga saya kira cukup terkejut, ya. Baru beberapa hari ditangani oleh Puspom sudah diserahkan ke Auditorat Militer. Kalau tidak salah, ayah juga belum diperiksa, ya, belum. Jadi korban langsung belum diperiksa. Nah, jadi banyak kejutan, ya, dalam
kejadian dan peristiwa penanganan penegakan hukumnya juga banyak kejutan yang menurut kita masih membutuhkan pendalaman. Kenapa ini ada percepatan dari kepolisian ke TNI, kita sedang dalami juga kenapa ada percepatan. Lalu kemudian percepatan lengkapnya kasus ini sebagai sebuah peristiwa untuk diserahkan kepada Auditoriat Militer, saya kira itu sangat cepat ya, dan kita akan mendalami juga. Dan yang terakhir, kami juga sedang menunggu respon dari Panglima untuk mendapatkan kesempatan untuk memeriksa 4 pelaku. Dalam waktu-waktu yang akan datang kita akan melihat apakah kita akan mendapatkan kesempatan itu. Nah, jadi sampai di situ kami melakukan pekerjaan Komnas HAM terkait Andri Yunus, tapi kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya terbaik yang bisa kami lakukan di Komnas HAM. Kami sudah bekerja, teman-teman sudah bekerja sejak puasa sampai Lebaran juga. Teman-teman tidak mengambil libur ya untuk menyelesaikan pengumpulan fakta-fakta yang dibutuhkan, mencatat, kemudian menuliskan laporan. Jadi teman-teman masih bekerja terus-menerus, dan sengaja kami juga tidak keluar kota ya. Saya dan teman-teman yang menangani kasus ini mengambil kesempatan untuk tidak pergi keluar dari Jakarta kecuali soal nyawa orang ya. Minggu lalu saya memang ke Papua sebentar karena harus saya sampaikan menyelamatkan nyawa orang juga, 5 orang di Papua Barat Daya. Dan saya hanya 2 hari di sana, kemudian hari Minggu balik ke Jakarta dan kembali fokus ke kasus ini. Nah, jadi kita menempatkan kasus ini sebagai kasus yang sangat serius dan prioritas, dan kami tidak keluar sama sekali, keluar dari Jakarta untuk memastikan keseluruhan tahapan-tahapan pemantauan penyelidikan bisa kami rampungkan segera mungkin. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semua untuk mendukung Komnas HAM. Sekali lagi kita ingin atau setidak-tidaknya saya menginginkan bahwa ada peradilan lain selain peradilan militer. Dan itu sedang kita terus suarakan. Kita juga sedang mengupayakan supaya kepolisian melanjutkan penyelidikan ya, karena polisi sudah memulai dan belum mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai surat SPDP ya. Jadi SPDP-nya sudah keluar dan belum ditutup. Jadi sebenarnya masih ada peluang di luar peradilan militer untuk dilanjutkan oleh kepolisian. Dan juga apa yang kami sampaikan hasil dari permintaan keterangan, pengumpulan bukti-bukti yang kami miliki saat ini, kami juga hampir pasti mengindikasikan pelakunya tidak hanya 4 orang. Jadi itu sedang kita dalami pelaku-pelaku lain ini, dan tentu yang jauh lebih cepat untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya adalah penyidikan kepolisian. Mereka memiliki keseluruhan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukannya, dan kita tahu ya, criminal justice system yang lebih komplit yang kita miliki, di mana kepolisian seharusnya berada di garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM itu adalah instrumen yang sebenarnya instrumen alternatif tanda kutip ya. Dalam criminal justice system kita seharusnya polisi yang dilengkapi keseluruhan machinery untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kemudian koordinasi dengan kejaksaan dan seterusnya, dan seharusnya bisa mengambil porsi yang lebih dominan untuk bekerja. Namun begitu, seperti yang disampaikan Dimas tadi, meskipun kita itu auxiliary body yang bisa juga bekerja, maka kami juga akan mempertimbangkan jika memang ada kebuntuan di berbagai tempat, kenapa tidak menggunakan Undang-Undang 26.
Jadi saya kepikiran dengan itu, Mas Dimas. Kalau ada kebuntuan mencari keadilan dengan criminal justice system yang kita miliki saat ini dan segala proses peradilan yang ada, maka terbuka peluang untuk menggunakan Undang-Undang 26. Saya kira itu kita berharap minggu-minggu ini ada upaya dari kepolisian, apalagi kita tahu teman-teman juga sudah melapor ke Barreskrim ya, dan saat ini sedang digodok di Barreskrim apakah mereka akan segera memulai penyelidikan. Dan kami bagian dari pihak yang mendorong itu ya. Mabes Polri sudah sangat tepat sebenarnya jika mereka bisa memulai sesuatu terkait kasus ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bersolidaritas. Komnas HAM tidak terlalu memiliki kekuatan yang kita bayangkan sebenarnya, tapi kita memiliki payung hukum. Kami yakin kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa berkontribusi untuk membawa keadilan dalam penyelesaian kasus ini. Terima kasih.